kenapa gue nggak buka gitu ya. Pengen juga buka. Online shop aku udah 2 digit. Waktu COVID, pandemi itu sekitar 30% sampai 40%-an ya, ada ya? From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Oke guys, ya hari ini kita kedatangan pengusaha muda dari asal kota Bogor. Selain muda, dia juga cantik, Beb. Cantik. Ya, tapi ya masih cantikan kamu lah. Aku nggak ngomong apa-apa. Jadi, aku sendiri. ya, jadi selain pengusaha muda, cantik, pinter, dan usahanya ini sudah beribuan pasang sepatu terjual, guys. Ratusan ribu kali ya. Iya. Kita akan tanya-tanya kiat suksesnya orang ini seperti apa. Kita sambut saja langsung Kak Ica. Clarissa atau Kak Ica nanti panggilnya. Iya. Dari owner Clarissa Moda. Nih udah banyak banget sepatu nih. Sapa dulu. Iya, Sapa dulu dong. halo Kak Ica, apa kabar Kak? Halo. Iya. Apa kabar nih? Baik. Iya. Dari mana Kak? Aku dari Bogor ke Tangerang nih hari ini. Kita sama-sama orang Bogor nih. Yes, sama pengusaha juga. Jadi aku brand owner dari brand Gaya Samoda sama Gracia Beauty Bar sih sekarang. Oh, ada apa? Salon. Oh, salon. salon. Iya, nambah salon sekarang. Ini udah masih matching lah ya masih antara matching. sepatu sama Wanita. salon. Iya, masih Karena cewek-cewek dalam lah. fashion ya. Nah, ini aku nggak janjian, Beb. Bajunya sama tuh. Iya, Ya, makanya mana Tadinya persis aku banget. kayaknya ada yang pas nih sama aku. Ini ungu sama Cewek aku. Ini semua. nih yang ini. Iya, cocok itu. Ya aku kan dari kita udah sempet ngobrol ya. Ah. Ya aku agak ini juga agak salut banget, Beb. Soalnya kalau kita kan couple berdua kan. planner. Kenapa kita couple? Karena pasti Saling naik, melengkapi. Iya. Nah ini tuh sendiri only one gitu Hebat dari ya, awal. Keren. sendiri ya. Mulai usaha dari tahun 2015. Nanti kita akan tanya Iya, kita lengkapnya. tanya Dan dari 2015 sampai sekarang 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar Yes, untuk membangun benar brand loh. Ternyata Ya. kita barengan ya? Mm-mm. 2015. Bareng lah. Emang bener tadi tahun 2015 itu awal bikin brand Clarissa Moda ini atau seperti apa sih perjalanannya Clarissa? Jadi awal-awal sih aku belum jualan sepatu ya. Oke. Jadi pas waktu itu aku kan sempat kerja juga. Sempat kerja juga itu aku udah dropship kayak makeup, baju, terus soft lens ya waktu itu namanya kayak gitu. Nah terus pada sekitar tahun 2015-an itu aku udah mulai buka Instagram tuh. Lihat kan ada, kok udah mulai muncul online shop. Tahun gitu. berapa itu Kak? 2015-an 2015 apa ya? 2016 lah ya. Waktu baru mulai Instagram Yes, gitu ya? benar. Pas baru muncul online shop, lagi muncul online shop. Nah aku kayak tertarik gitu loh. Kenapa gue nggak buka gitu ya? Pengen juga buka. Terus kebetulan kan emang bokap sempat usaha sepatu juga gitu. Cuman nggak nerus gitu. Sepatu kayak sayang gitu wanita kan. juga atau wanita juga? Sempat cuman nggak diterusin. Akhirnya aku mikir, aku kenapa nggak coba-coba sendiri ya gitu. Akhirnya aku bikin 2015 itu Clarissa Moda yang ternyata bisa bertahan sampai sekarang gitu. Jadi emang udah awalnya tuh memang udah suka jualan gitu ya? Apa Hobi aja? banget, Palu apa gada aja. lah ya kalau kata Kita orang kayaknya ya. sama deh. Ya karena kebutuhan. Iya. Soalnya emang seneng gitu kan karena Iya, kayak jualan tuh jiwa kita gitu ya. iya, terus kayak sempet jualan, boleh sebutin mereknya? Boleh. Kayak Tupperware. Oh, Tupperware. Itu untungnya lumayan loh. Berarti sebelum sepatu Tupperware? Iya, Apalagi Oriflame itu, Kak? juga. Oriflame. juga sama kayak aku Oriflame. Oriflame, terus ya kayak dropship sih. Dropship juga kan lumayan dulu. Dulu kan belum gampang ya, nggak segampang sekarang belanja online kan. Karena kan ada marketplace. Jadi dulu aku dropship, aku share di BBM. Iya. Bikin BBM grup kayak gitu kan dulu. bener-bener Bener-bener dari sama kayak ini gitu. zaman online shop yang bener-bener dulu ini Invite deh ya. ini ya, PBB ya. Sembarangan gitu ya. Di grup, di share. Akhirnya dari Iya, situ dari belajar situ. sendiri. Nah, pas punya online shop juga itu benar-benar belajar sih aku. Caranya dropship gimana, caranya apa sih, endorse kayak gitu-gitu benar-benar belajar sendiri sih. Makanya alhamdulillah gitu bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu. Iya, terus ini kan memang basically udah jualan, terus tiba-tiba nih jualan sepatu ini langsung bikin atau memang dropship dulu atau gimana? Kalau sepatu aku langsung bikin. Langsung benar-benar bikin dari awal? Iya, langsung bikin karena kalau kita produksi ke orang kan ada minimum order ya. Oke.
Terus nggak tahu juga waktu itu harus bikin di mana. Nah waktu itu kebetulan kan bokap tahu. Jadi bokap tuh dulu desainer di brand Yongki. Oh iya, udah terkenal juga. Makanya udah diajarin aku gitu, cariin orang yang bisa bikin. Dari... Aku benar-benar belajar sendiri. Jadi nyari nggak tukangnya sendiri. nyari waktu itu karyawan aku cuma 1. Modal awalnya berapa Kak kalau boleh tahu? Waktu itu aku ingat banget ya, aku belanja sendiri ke tahu daerah Ciamas gak? Apa? Ciamas. Ciamas tahu. Aku sendiri ke Ciamas waktu itu naik angkot ya, bawa uang 1.500.000 doang. 1.500.000 untuk Iya. modal pertama belanjanya. Beli bahan, Itu buat beli sama bahan karyawan ada. ya? Gue bikin yang kira-kira lucu gitu. Tapi dulu tuh nggak ini ya, nggak stok gitu. Cuman aku nawarin ke temen, nawarin ke temen kerja. PO lah ya. Yes, benar. PO misalnya mau bikin nggak? Aku bikin 1 sampel gitu. Aku posting. Fotonya juga zaman dulu kayak masih Kamera nggak biasa. profesional. Asal foto aja lah. Iya, gitu. asal foto. Nggak Cuma diedit ternyata dulu banyak ya? yang pesen gitu kan. Ternyata ada tuh. Terus aku nawarin ke guru-guru juga kayak gitu. Nawarin ke guru-guru, ada ternyata kesini-sini tuh makin banyak. Terus yang aku bilang tadi mulai buka online shop, aku posting di Instagram, udah mulai bagus nih responnya gitu kan. Banyak yang PO, banyak ini, ya udah tuh baru dari situ aku nyetok. Waktu itu nyetok paling cuma berapa kodi ya, paling 3 kodi. Raknya juga cuman ya seukuran TV ini. Udah berapa model itu ketika udah stok itu? Sekitar 5 ya, 5 model, berarti baru keluarin 5 model itu ya? Itu biasanya best seller tuh, aku cuma bikin yang best seller, belum berani banyak kan. Nah kesini-sininya ternyata banyak, nah mulai dari situ tuh nambah karyawan 1 lagi, jadi 3 orang, jadi 4 orang. Nah akhirnya yang asalnya di rumah, sekarang bisa kan sewa tempat waktu itu. Tempat buat gitu. ruko jualan juga ya? Buat gudang dan sama buat produksi, karena lumayan butuh ruang buat gudang dong, apalagi sepatu kan lumayan space-nya kayak gitu. Nah, di situ modalnya cuma 1,5 Yes. juta ya kan. Yang penting kemauannya Yang tinggi. penting nekatnya tinggi. Nekat ya. Udah berapa lama durasi mulai dari rumahan dulu kan itu kan? Iya, dari di rumahan. rumah sampai akhirnya bisa mulai nyewa-nyewa ruko kayak gitu. Lumayan cepet ya. Jadi gini loh, dulu aku pas usaha mulai itu masih kerja. Jadi aku Masih pulang Kerja pulang di mana kerja, itu? aku kerja di salah satu perusahaan air minum. Oke. Aku HRD di situ. Jadi kerjanya sebenarnya jadi HRD itu enak ya, pagi doang sibuknya, atau setiap ada orang yang mau ngurusin BPJS atau apa kayak gitu doang kan. Jadi setiap ada waktu luang tuh aku belajar. Aku googling, terus ntar aku balesin chat customer. Jualan. Jadi waktu itu yang kerja di aku cuma packing doang. Sore aku kirimin nih gitu, kirimin kalian packing gitu. Waktu itu paling ngirim sehari cuma 5, 7. Cuma karena aku udah nggak sempet ngepak kan, jadi aku nyuruh anak sekolah yang baru pulang yang gitu. baru lulus gitu ya. Baru sambil baru lagi sekolah ya. Aku nggak ngepakin sepatu gitu. Ntar aku printin resinya kayak gitu-gitu. Akhirnya ya jadi waktu itu tiap pulang kerja aku sambil packing, sambil ngirim barang kayak gitu-gitu. Jadi sambil kerja sambil usaha. Lama-lama ternyata kan lebih besar dari usaha. Gajinya udah kalah gitu. Nah, oke, berarti alasan berarti kan pasti resign kan dari tempat pekerjaannya kan. Tadi kan HRD ya. HRD itu memilih untuk resign apakah memang tadi karena sudah pendapatannya melebihi dari pekerjaannya atau apa lagi, Kak? Salah satunya itu ya, udah dapat udah jauh ya maksudnya dari pas waktu itu aku resign kalau nggak salah 2018-an awal ya. 3 tahun berarti ya, lumayan lama juga ya. Itu lumayan tuh. Itu sambil kerja berarti 3 tahun ya Iya, itu. pokoknya pas sudah beberapa tahun itu baru aku resign itu karena gara-gara aku mikir-mikir ini nggak bener nih kalau aku kerja gitu. Aku karena online shop aku mulai berkembang gitu kan. Kalau aku nggak urus fokus, takutnya malah kalah gitu, malah nggak bener. Makanya udah deh aku yakin gitu, aku pilih online shop. Karena waktu itu udah lumayan lah, udah ngelebihin gaji berkali-kali, makanya aku udah pede banget. Akhirnya ternyata dikasih jalan sama Allah malah makin besar. Iya, makin pas aku berhenti kerja tuh karena aku fokus kan, makin melejit gitu. Berarti terakhir kerja jadi HRD itu gaji berapa Kak di sana waktu terakhir? Sekitar 6 juta ya paling, 6 kecil. juta ya? Pada saat itu, tapi lumayan lah. Lumayan pada tahun 2018 ya, pada tahun 2018 itu lumayan. 2018 ya. Dua kalinya dari UMN. Waktu itu online shop aku udah 2 digit. Iya ya. Makanya aku bilang ada deh ini, aku pilih ini aja deh. Gitu. Oke, berarti setelah 3 tahun menjalani bisnis sambil kerja, akhirnya memantapkan hati. Udah dah, gue fokus. Resign udah. Dan ternyata setelah fokus malah makin berkembang. Ya karena gini kan ya, pilihan kita tuh kalau mau usaha kan pilihannya 2 ya. Kita mau diem, tetap kerja tapi gagal terus, atau kita pilih
berhasil walaupun ada gagalnya, tapi ada kesempatan kita untuk berhasil gitu. Gitu. Nah, aku pilih yang itu gitu. Kalau aku diem terus di tempat kerja itu ya mungkin aku nggak akan kayak sekarang. Ya karena nggak fokus ya. Iya, Karena karena nggak harus fokus. difokusin ya, karena punya usaha kan kayak punya anak kan. Iya benar. Iya, Harus iya. digedein, dirawat, harus dikasih diginiin. makan istilahnya kayak gitu kan. Nggak bisa kita mendua gitu. Bener-bener. Pilih kerja sama ini agak susah sih. Nah, Mungkin tapi itu ada. nggak mudah tuh buat sebagian orang mungkin kan yang memang ketika usaha udah mulai berkembang, pasti kan mungkin ada pertanyaan juga nih ketika nanti Turun. usahanya turun gimana nih penghasilan gua nih. Tuh itu terlintas juga dari pikiran kakak saat itu. Sempat. Sempat. Cuman aku orangnya optimis. Jadi aku nggak ada takut. Oh nanti kalau aku misalkan tiba-tiba bangkrut gitu. Jatuh gagal, apa gagal. selanjutnya? Apa selanjutnya aku nggak takut sih, karena kalau aku orangnya tuh pasti semua ada peluangnya gitu. Kalau kita mau, kalau kita nekat tuh pasti semua ada jalannya gitu. Yang penting kita udah yakin milih jalan ini, nanti juga bakalan ada dikasih jalannya gitu. Kalau kita yakin ya. Iya, Kalau sempat mikir gak sih Kak ya? Aku kan dulu sama dia nih, aku ngomong nih, karena aku tulang punggung ya. Nanti kalau misalkan kita turun gimana? Ini aku ya, aku kan masih negatif. Iya. Ini aku kalau turun gimana nih? Ya udah kan kita masih muda. Kalau misalkan gagal, ya tinggal kerja lagi, susah amat katanya gitu kan. Kepikiran gitu juga nggak? Kalau gagal, aku udah nggak kepikiran pengen kerja sih, tapi aku emang jiwanya pedagang Bisnis, ya, bisnis. Jadi kalau misalkan sepatu gagal ya aku pasti bisa coba yang lain gitu. Oh, oke, berarti udah memikirkan resiko Udah terberat lah ya. nggak takut ya. Udah Pokoknya fight aja nih daripada harus fight dong gitu. Gak maksimal ya benar Iya. sih. Kalau misalkan gak maksimal, kita yang gak fokus juga akan kebagi, malah jadinya dua-duanya juga gak maksimal kan. Betul. Ya harus pilih salah satu. Tapi pernah gak sih Kak ngerasa diremehin gitu sama orang? Mungkin ada ya, cuman aku bukan tipe orang yang ngelihat hal kayak gitu sih, jadi biasa aja gitu walaupun Mungkin ada ketika perpindahan dari bekerja ke mungkin usaha ada kan tuh, teman-teman kerja aku yang gagal iya apa lu, sih apa malah sih, gitu. kerja udah tahu udah enak kerjaan lo gitu kan, udah tinggal ngelanjutin aja malah berhenti, mungkin ada yang kayak gitu. Ada cuman ya. aku nggak pernah didengar sih ya kalau kayak gitu. Kalau dari orang tua berarti support full. Support karena keluarga aku juga banyaknya bisnis juga sih. Kayak mamaku kan pada jualan baju, punya factory outlet kayak gitu. Emang keluarga pedagang sih ya. Kalau misalkan nih Kak, kayak bisnis ini kan memang nggak selalu stay gitu kan, biasanya ada turunnya. Iya dong pasti. Nah, apa sih momen terberat ketika di bisnis yang Kalau Kakak di laluin bisnis, gitu? momen Udah terberat 9 pada tahun. saat itu sih yang kemarin ada COVID ya. Pas pandemi itu lumayan turun ya ini. 2020 ya. Orderan itu ya. lumayan. Turunnya Terus yang berapa persen, kerja Kak? juga kan jadi harus diselang-seling kan karena nggak boleh terlalu banyak orang. Aku juga kan takut ya. Iya. Kan nggak tahu waktu itu yang kena siapa gitu. Jadi harus rollingan, yang kerja harus jaga jarak kayak gitu. Sempat libur malah waktu itu. Sempet Itu sih yang paling berat. Sempat Terakhir yang libur aku- itu karena omsetnya bener nggak ada Enggak, atau turunnya berapa persen? Karena waktu itu sempat ada yang sakit. Ada yang sakit. Takut kan, Oh. makanya udah deh kita liburan aja dulu gitu. penurunannya tuh berapa persen dari normalnya Kak ketika Waktu pandemi itu? COVID pandemi itu sekitar 30% sampai 40%-an ya, ada ya? 30-40% ya. 30 Iya. sampai 40% turunnya. Kalau aku yang nggak tahu ya, bisnis lain mungkin ada yang malah naik, aku nggak ngerti deh. Iya. Aku juga turun. Ya. Ya kan? Kita juga turun sampai Padahal kalian makanan kan? iya makanan, cuman kan bukan makanan pokok ya. Iya sih. Jadi Sempet dari turun pokoknya waktu itu kita ingetnya dari 130 orang karyawan ya kalau nggak salah sisa 40-an. Allah. Karena memang nggak ada salesnya turun gitu. Ya Berarti, sama lah. Padahal berarti, lambat itu. ininya apa Kak? Reboundnya setelah pandemi, ini kan pandemi berkurang nih 30%. 30% Ya, naik termasuknya lagi. kecil ya. 30-40% ya kecil lah waktu Ketika pandemi karena pandemi, ya. perusahaan-perusahaan biasanya dia Sampai ke- 50%, oh, iya. 50% Sampai sampai ke 30%. Itu bawah. lumayan tuh Iya. buat aku. Udah Lumayan. nyungsep banget. Heeh. Terus waktu itu mungkin banyak yang diliburin kerja karena Iya, aku dirumahkan. kan jualan sepatu banyak yang laku tuh yang buat orang kerja kan, kayak flat shoes. Makanya Iya. omsetnya tuh nurun, kayak mungkin dari situ juga gitu. Tapi ternyata pas habis pandemi naik lagi karena waktu itu mau lebaran apa ya? Berarti Sempet balik naik lagi lagi, tahun berapa tuh? Tahun berapa sih itu? 2022. 2022 aku lagi naik. 2022 iya, atau Ya, 2021? 2022 aku naik. Oh, sama berarti ya. 2022 aku naik melejit. Reboundnya ya. Gitu Kayak ini banget. gak sih euforia orang-orang yang Iya, biasanya di Ini dalam apa rumah. namanya, jadi- Kayaknya siklus menahan bisnis gitu nggak sih? budget Naik gitu. turun ya. Kan langsung seneng banget tuh 2022 naik banget sih. Sempet Keren. buka TikTok gak Kak yang waktu 2022 itu? Kita udah buat jualan di TikTok sih, cuman aku emang lebih laku di Shopee.
Oh. TikTok aku malah kurang. Gitu. Berarti ini marketplace-nya apa aja? Shopee? Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Di Lazada juga ada, kemarin baru buka, Lazada. cuman belum terlalu rame ya. Blibli juga ada? Enggak. Oh, Blibli enggak ada, kecuali Blibli. Sama reseller sih paling aku. Soalnya kalau yang di TikTok itu waktu itu kita ribonnya dari situ malahan. Oh di TikTok. Iya. Kalau aku tetap di Shopee sih Ram. Aku tuh banyaknya kan dari Instagram, jadi rata-rata pada belinya di Shopee. Dan Instagram tuh lebih loyal gak sih dari TikTok? Iya. Lebih loyal daripada di TikTok. Lu nggak tahu ya, mungkin beda-beda ya tiap orang. Beda segmennya. Anyway, kalau selain dari bisnis gitu kan, tadi kan udah bisnis memang fase turun bangetnya itu pas pandemi. Tapi dari kakak sendiri nih, dari kakak ada di dunia ini, apa sih momen yang terberat yang pernah ada di kehidupan Kak Risa? Selama hidup aku ya, pernah waktu belum usaha ya, waktu itu benar-benar masih kerja. Pernah waktu itu ada keluarga aku sakit. Aku kerja, pertama mama yang sakit karena stroke ringan sebelah gitu, cuma kan jadi nggak bisa gerak gitu. Aku pusing banget. Terus nyusul bokap aku sakit, terus dia juga pernah sakit, Cika, kena DBD. Itu adek aku. Itu masih kerja berarti ya, waktu masih kerja? Waktu masih kerja, udah gitu kan bokap ikut sakit juga, jadi kan nggak bisa kerja dong. Istilahnya aku jadi tulang punggungnya nih. Wah itu aku bener-bener ini banget harus kuat gitu. Di gue semua gitu ya. Tapi ternyata aku bisa lewatin itu. Kakak berapa bersaudara? Cuma berdua. Berdua. Bedanya 10 tahun. Beda 10 tahun. Wah, luar biasa. Terus tapi ibu udah sehat lagi sekarang? Sehat. Udah sehat lagi. Justru semenjak kejadian itu mama aku jadi hidup lebih sehat. Makanya sampai sekarang dia olahraga, makannya bersih kayak gitu. Umur berapa sih Kak? Mama 50-an. Oh 50-an, masih muda 50-an, juga ya? Masih muda. Tadi aku sempat kepikiran ketika pandemi kan kayak kita itu dari 130 orang karyawan jadi 40 orang nih. Kakak dari berapa orang ke berapa orang Kak? Waktu itu aku waktu lagi rame banget itu karyawan aku sampai 40 ya waktu itu. Kayaknya aku kurangin cuma aku sesuai 15 deh. 15 orang pas pandemi. 20-an kali ya, setengahnya lah. Cara bertahannya dengan ngurangin karyawan gitu loh. Atau apalagi Kak saat ngeliburin kalau aku waktu itu. Jadi nggak diberhentiin sih, cuma di cuma di split doang, nggak diberhentiin gitu. Cuman digantian, ya udah giliran kamu bulan ini libur ya, ntar bulan ini yang grup ini kayak gitu. Ditukar-tukar. Aku nggak tega juga kan maksudnya. Jadi kayak tetap mempekerjakan mereka tapi dibagi waktunya. Di rolling doang sih. Soalnya kan tuh lumayan kan pengeluaran dari gaji juga kan lumayan. Operasionalnya gede. Ya, karena kan kalau operasional gajinya kurang kan belanja juga bahan baku kurang gitu kan. Nah, paling dari situ waktu itu ya kayak gitulah. Ya itu salah satu inisiatif dari pengusaha harus kayak gitu lah. Ya, ketika memang omsetnya turun kan, tapi kan biaya operasional tetap standby di situ kan. Kita tekan biaya kita pilihnya itu. Mau minus atau memang kita mau standby dulu nih untuk bertahan. Karena biasanya kayak perusahaan-perusahaan itu ada yang memang potong gaji semuanya sampai dengan direksinya juga. Ada yang ngekat karyawan, ada yang ngekat, dirumahkan dulu ya kan. Kalau Kak Ica pilihannya lebih ke rolling nih masuknya. Berarti mereka juga nggak kosong-kosong banget lah ya. Betul, ada yang aku selang-seling 1 minggu gitu kan. Aku nggak enak gitu loh. Kasian gitu. Karena rata-rata yang kerja di aku tuh udah bapak-bapak. Karena kita pengrajin kan. Sampai sekarang berarti? Iya. Ada yang udah kakek-kakek malah. Karena nyari pengrajin tuh susah ya. Makanya aku pertahanin yang ada gitu. Berarti syaratnya itu untuk kerja di Kakak yang penting dia punya basicnya. Punya basic untuk bisa bikin sepatu. Rata-rata cabutan dari brand-brand besar kayak Yongki kayak gitu. Kalau yang nggak punya basic tapi ngelamar di Kakak agak susah. Bisa diajarin cuman agak lama dan nggak akan. Jadi nggak sih Kak? Betul banget. Itu tahu. Tahu soalnya kakak ipar aku tuh pernah kerja di tempat jadi ini bikin sendal. Connect tuh ngapain dia kerjanya? Misalkan Kabari lagi bikin, ntar dia ngelayanin gitu, entah ngeguntingin. Kayak ini ya. Guntingin berarti itu ada dong tukang, gitu. ada connect-nya gitu. Iya. Jadi connect tuh jadi nggak bakalan bisa langsung bikin, itu tuh prosesnya lama gitu. Belajarnya tuh bisa berbulan-bulan gitu baru bisa. Makanya paling aku nyari yang udah pengalaman. Dan gajinya tuh biasanya bisa setengah atau di bawahnya si tukang itu. Betul kan banget. Ya. Kalau connect. Kalau gaji itu per sepatu, borongan kalau sepatu. Borongan. Jadi sepasang misalkan 15.000 atau berapa. Misalkan.
Ada yang bikin ini nggak sih? Setahu aku tuh kayak ada yang bikin buat pola pertamanya, kayak misalkan ada baru. Ada, biasa kalau yang bikin pola tuh kita bayar harian. Itu kayak R&D-nya gitu loh, Beb, tau nggak? Kayak kalau di makanan tuh R&D-nya gitu. Iya, loh. betul. Tapi Karissa ikut ngebentuk polanya. Aku ini paling nanti ada yang bikin pola yang misalnya aku cobain gitu. Misalkan aku cobain, aku cocokin udah bagus belum, baru kita produksi kayak gitu. Kalau yang milih-milih pernak-perniknya kayak gini, aku kalau pernak-pernik bahan itu aku semua yang. Dari mana inovasinya, Kak? Kalau aku ngikutin tren aja sih, sama ke Korea kayak gitu. Capek nggak sih, Kak? Ini kan fashion ya? Iya, capek. Fashion karena itu kan kita harus terus-terusan ini terus-terusan ikutin tren kan, harus nyari-nyari ini apa gitu, harus punya inovasi baru kan. Terus aku juga nggak mau kayak jiplak banget orang kan, harus ada punya ciri khas sendiri gitu kan. Jadi aku nyari-nyari, oh kita cocok-cocokin nih pakai bahan ini. Paling gini, paling cepet perubahan modenya itu berapa lama durasinya? Kalau sepatu cepet. Sebulan sekali bisa ganti loh. Sebulan sekali ganti Tapi kadang ada satu model yang best seller terus-terusan bertahun-tahun ada. Oh ada. Kayak model yang pakai gitu gesper gitu tuh, sendal sederhana gitu. Sendal-sendal biasanya yang lama-lama kayak heels juga sih. Jarang ada perubahan sih kalau heels. Paling kesini-sini ada tren apa gitu, entah aksesoris baru, entah bahan baru. Kalau heels biasanya yang gitu-gitu aja, yang cuma garis satu gitu. Yang seksi-seksi gitu. Soalnya tuh aku lihat tuh sendal perasaan banyak banget modelnya sekarang gitu. Ih banget. Dan pernak-perniknya tuh ganti-ganti. Aku tuh sebulan kalau lagi rajin bisa 8 model baru ya. Kalau lagi rajin 8 model. Sekarang udah aku kurangin karena aku pusing ya. Maksudnya harus seminggu sekali aku launching. Kalau sekarang biasanya paling 4 model baru dalam sebulan ya. Terus cara stoknya gimana itu Kak ketika model itu harus berganti-ganti? Jadi kita pas bikin tuh langsung bikin banyak. Langsung bikin berapa kodi gitu buat stok gitu. Langsung kayak gitu. Berarti nanti misalkan dia best seller baru tuh kan nanti aku tes dulu ya. Misalkan aku keluarin ini responnya bagus nggak nih. Kalau biasanya kalau yang best seller tuh dia langsung responnya langsung bagus, banyak yang beli. Itu aku langsung perintahin produksi, udah produksi ini banyakin gitu. Berarti standar produksi pertamanya itu udah ada untuk semua model. Ada standarnya, misalkan harus produksi 500 gitu. Berarti 500 setiap produksi 500 gitu. Nanti misalkan. Tinggal dilihat nih. Ya nanti dari situ kalau bagus biasanya aku lanjut. Biasa ada juga aku launching kurang misalkan gitu nih. Kurang ya udah ntar dulu gitu. Aku skip dulu. Biasanya aku ngebanyakin tuh emang yang best seller gitu. Tapi pernah nggak udah stok misalkan 12 kodi gitu ya? Ini kan udah bikin launching 12 kodi, tapi ternyata peminatnya nggak ada. Pernah kayak gitu? Pernah. Tapi lama-lama habis juga sih barangnya. Dibikin diskon atau memang? Diskon biasanya. Oh diskon. Tapi ada aja sih kayak nggak yang nggak laku banget gitu, enggak sih. Kayak pasti ada aja yang suka gitu. Tapi biasanya aku nggak restock. Karena peminatnya kurang kan. Berarti tinggal nunggu habis aja lah gitu. Iya betul. Terus kan kalau sepatu enak ya, nggak. Kalau makanan kan ada expirednya. Kalau sepatu tuh lumayan bertahan bertahun-tahun. Yang penting kita penyimpanannya bagus. Penyimpanannya bagus, nggak lembab, kering gitu. Beb, dari tadi aku bingung nih. Flat sauce apa? Tadi ada model seksi itu. Flat sauce ya. Coba dong. Nih, Kak coba jelasin Kak, ini bedanya tuh apa Kak? Gitu. Coba bedanya kalau ini sendal kan, ini sendal teplek ya. Udah pasti ini sendal teplek. Ini biasanya yang lebih ringan lah lebih ringan. Ini biasanya orang cewek pakai buat sehari-hari ya, atau kalau lebih mewah gini kan kita bisa pakai buat ke mall kayak gitu-gitu. Kayak gini-gini gitu. Kalau ini Muse biasanya orang bisa pakai buat kondangan juga nih. Kalau Muse dia terbuka. Apa sih kalau bahasa Sundanya bustong? Apa ya? Apa? Bustong, abusa potong. Bustong, abusa potong. Bukan bahasa Sunda, kayaknya itu bahasa singkatan ya, bustong, busa potong. Enggak, tapi itu benar. Abusa potong kan? Kalau tukang tuh biasanya nyebutnya di bustong. Kalau kita kan sekarang namanya Muse ya. Kalau kayak gini namanya Muse. Dia nggak full, kalau full kan pantopel flat shoes gitu kan. Kalau ini Muse. Ini buat kondangan. Ini bisa buat kondangan, bisa buat main juga. Ini tadi buat main. Ini aku coba ya. Tiap orang kan beda-beda ya ininya ya. Kalau ini? Kalau ini sandal. Ini sandal jepit, teplek juga. Ini masuknya sandal jepit nih. Iya, kalau ini sandal jepit. Nah, aku mau nanya dah, ini kan bahannya nih beda nih. Iya, betul. Beda tiap. Kenapa harus beda gitu bahannya Kak? Karena kan kalau setiap model kita kalau misalkan bahannya semua membosankan nggak sih? Iya, kalau cewek kan harus macam-macam jenisnya. Jadi ada yang bening, ada yang mengkilat, ada yang doff, gitu, ada yang ada yang motif nih kayak gini kan. Aja suka komplain kalau istrinya. Kalau sepatu cowok kan udah bahan kulit hitam udah gitu. Kadang dia tuh kalau apa namanya nih, kalau ada manik-maniknya dikit, Beb kamu mending pakai sandal yang simple aja gitu. Gak tahu dia kalau cewek. Kalau cewek kan macem-macem ya, nggak gitu-gitu doang.
Coba aku. Enggak usah. Enggak usah. Nah, jadi selain bisnis sepatu, sekarang kan bisnisnya sepatu ini udah cukup besar ya. Tadi Instagramnya kita cek itu udah 1 juta 1,1 follower. juta. Nah, sekarang merambah ke bisnis apa lagi, Kak? Sekarang aku lagi seneng salon. Salon. Seneng bisnisnya karena seneng ya. Ini bikin jadi dari hobi jadi bisnis satu ya. itu senang karena kita kan pakai sendiri. Terus Oh, kita ada bisa model nyobain baru. sendiri gitu Ada kan. model baru, nambah koleksi baru gitu Iya ya. benar. Terus salon tuh apa? Cuman apa? Cuci Salon, rambut? enggak, atau aku apa? awalnya kan aku tuh seneng di Kutek. Kutek. Awalnya tuh suka ke kota, aku kan rumah bukan di kota ya, di kabupaten. Aku suka pergi ke kota Bogor buat nyalon gitu. Oh, jauh tuh ya. Oh jauh, aku seneng di eyelash kayak gitu, seneng nyalon lah. Terus aku mikir kayak kenapa gue nggak buka sendiri gitu, aku tuh orangnya kayak gitu. Pas lihat apa, kenapa nggak buka sendiri gitu. Apa dijadiin bisnis gitu Iya, ya. padahal nyoba aja, iseng kita buka yuk, misalkan ajakin adik aku nih. Kebetulan kan adik aku belum kerja, terus dia kan emang ngebantu aku juga kan. Terus dia tuh cepat diajarin apa-apa tuh cepat. Akhirnya, Dek kamu mau nggak aku lesin beauty ini gitu. Lebih ke cepet buat dapetin duitnya kayaknya ya. Cepet karena dapet duitnya nih. Dia tuh diajarin apa cepat gitu, kayak yaudah kamu nggak les ini gitu, mau, dia bilang gitu. Ternyata dia bagus gitu. Akhirnya sekarang dia jadi beauty trainer di salon aku gitu. Udah berapa cabang sekarang? Baru satu. Baru 1. Karena waktu awal tuh pindah tempatnya kurang strategis, aku baru pindah nih baru 6 bulan. Nah ternyata cepet naiknya, melejit. Makanya dari aku kapan senang banget. berarti, Kak? Tahun ini apa ya? Tahun kemarin kalau yang di tempat lama. Cuman di tempat sekarang kan tempatnya baru, aku pindah baru awal tahun ini. Sampai sekarang lumayan gitu naiknya tuh cepat banget karena dibantu sama konten juga kan. Akhirnya ya udah deh kita lanjut aja gitu. Berarti udah rencana buka cabang sih ini lagi. efek percepatannya itu tadi karena tepatnya yang pertama kurang strategis. Iya, yang pertama tuh kurang strategis karena kita masuk lagi ke gang gitu kan. Terus nggak visible-nya tuh kurang gitu, trafficnya kurang. Gitu. Akhirnya sekarang buka di buka di pinggir jalan banget, di pinggir jalan raya utama. Terus salon aku tuh di situ satu-satunya yang lucu gitu. Kan kalau di kabupaten kurang banyak ya, belum banyak salon-salon yang estetik gitu kan, yang tempatnya lucu. Nah, pas di situ pas aku buka tuh orang-orang pada apa tuh gitu, pada ya aku baru tahu ada salon lucu kayak gini. Jadi langganan deh gitu sampai bisa sekarang. buat jadi inspirasi juga ya. Tempat kabupaten nggak terlalu keramaian tapi bikin desain yang lucu dan tempat strategis ya. Nama salonnya apa, Kak? Glarissa Beauty Bar. Glarissa Beauty Bar. Nah, berarti tadi joinan nih, kalau yang sepatu kan tadi awal mulanya kan sendiri. Sekarang salon joinan sama adik. Sama adik aku kan sambil dia kuliah, sambil dia ngajarin gitu. Dia jadi trainer sih di situ, lebih ke trainer. Berarti adiknya itu disekolahin dulu ke tempat salon. Di sekolah salon dulu. Ini sekarang udah PT, Kak? Yang Glarissa Muda? Oh, belum. CV udah? Menuju. Lagi ngurus-ngurus dulu. Ya, tapi udah haki kan? Udah dong. Udah, itu apa sih namanya, lumayan lama juga nunggunya kan. 2 tahun setengah. Iya, makanya aku baru minggu ini nih mau di tagline Shopee Mall-nya baru muncul. Oh, kan bukannya bisa pengajuan ya waktu harus itu kayaknya. Waktu itu aku ditolak, nggak tahu kenapa. Karena harus ada foto hakinya katanya. Lama kan? Kalian juga lama ya? 2 tahun setengah. Berarti daftarnya di tahun ini, tahun kemarin sih udah daftar nyoba. Ininya, haki udah lama. hakinya. 2 tahun lebih. Oh, nggak langsung didaftarin dari awal berarti. Enggak, ya? aku nggak daftarin dari awal. Untung Salahnya aku itu. Untung loh. Tapi untungnya belum ada yang pakai ya. Belum. Kan. Soalnya takutnya kan ada aja orang iseng kan. Nggak ada sih, makanya beruntung. Nah, berarti kalau untuk sekarang total karyawan di Glarissa Mode itu ada berapa, Kak? Udah 40-an. 40-an yang tukang-tukang itu ya. Iya, tukang Mereka ya. tuh Kalau kita nyebutnya tukang ya. Iya, tukang. Aku juga. Berarti itu udah sama anak kontennya juga tuh. Udah anak kontennya juga. Oh, itu sama anak les juga. Lokasinya tetap sama atau beda? Sama di situ, di gudang. Sama di gudang itu juga. Deketan. Kan kalau kita couple planner ya, Beb ya. Ini single kan. Kita aja sekarang udah family planner ya. Couple planner kita kan banyak guncangannya ya kan, selama 8 tahun kita jalanin bisnis. Nah, kita pengen tahu, Kak, selama 8 tahun apalagi 9 tadi 9 tahun lah ya. 9 tahun lah ya. Dari Kakak sendiri ya, sekarang jadi bisnis keluarga, itu apa sih, Kak, yang beratnya dalam bisnis 8 tahun? Kalau berat dalam bisnis kan kita tantangannya di karyawan ya. Karena satu nyari karyawan sepatu agak susah, terus agak susah diatur juga. Apalagi yang udah senior ya, agak susah diatur kayak itu sih. Terus kedua kendalanya paling kalau bahannya kosong, kalau lagi kosong.
Kayak pandemi kemarin kan ada supply yang di stop atau apa, kita susah nyari barang kayak gitu-gitu sih. Kendalanya paling di situ aja sih. Kalau bahannya ini lokal atau impor sih? Lokal. Cuman ini mungkin dari supplier ya, mungkin dari Cina atau aku nggak tahu ya. Yang aku ambil sih ini di sini lokal. Aku pikir tuh tadi awal kalau misalkan dulunya kerja dari HRD, HR, nggak akan bermasalah dengan karyawan. Ternyata sama aja kayak sama kita juga. Tapi mungkin beda kali kan. Sama kan ngurus manusia itu. Iya memang iya. Ngurus orang itu agak susah. Cuman kan udah basically ya kan, udah HR. Aku pikir HR ya akan lebih gampang lah gitu. Tapi waktu aku kerja aja, aduh pusingnya. Apalagi waktu kerja kan ngurusin 300-an karyawan. Pusingnya minta ampun. Karena ada yang nurut, ada yang enggak kan. Terus pas ngerasain sendiri, ternyata masih susah juga. Tapi ya udahlah nikmatin aja ya. Walaupun kita udah bikin aturan apa, tetap aja pasti ada aja lah yang ini. Pasti ada. Susah lah namanya. Itu tantangannya di situ, makanya kan aku bilang. Kayaknya aku udah punya bayangan. Ini berarti usianya juga lumayan senior ya? Iya. Makanya agak susah diatur karena itu. Tapi anak Gen Z juga sekarang ini ya, bagus sih, bagus. Cuma kadang ada yang lebih ke baperan. Tergantung, iya. Ada nggak kalian Gen Z banyak? Ada. Setiap zaman dia ada ininya. Ada karakternya. Ada karakternya. Kalau anak milenial lebih enak. Kalau yang udah senior lebih kukuh dengan pendirian. Sekarang kan lumayan banyak aku nih anak konten kreatornya sama yang lain kan anak-anak Gen Z. Lebih ke baperan. Cuman emang mereka tuh kreatif bagus. Ya. Pinter-pinter banget sih aku akuin itu. Brilliant banget. Cuman kekurangannya mungkin kadang ada yang baperan. Jadi dia omongin dikit kayak kena mental gitu. Padahal buat kita tuh biasa aja ya buat milenial. Dia nangis kali ya. Iya. Ada yang sampai kayak sakit. Aduh gue ngomong apa sih kemarin sama dia, kayaknya nggak ngomelin aku deh gitu. Kok jadi begini gitu. Ibu saya salah apa sih Bu? Iya gitu. Gitu deh. Ini bisa ini juga nggak sih? Apa kayak sekarang kan banyak tuh maklon bikinin brand. Bisa juga. Bisa dong, karena aku kan produksi sendiri ya. Jadi dan emang ada udah beberapa brand kecil juga yang kerja sama aku. Sudah ada. Enak kayak dong, kemarin tuh ada yang chat baru dari Medan minta kerja sama mau bikin kayak gitu. Atau minimal Kia berapa? Mungkin mau bikin brand bisa banget. Bisa nanti Kiara ya sus. Iya. Gak usah Kiara ya. Minimal berapa untuk pesan orang teman-teman yang mau kerja sama Maklon nih? Aku minimal ordernya dikit kok, cuma 5 kode udah bisa pakai brand. 5 kode itu berapa pasang sih? 5 kode itu 100 pasang. 100 pasang. Oh, dikit lah ya. Satu dikit model lah atau berapa model? Itu bisa 3 model ya. Bisa 3 model. Oh, berarti maksimal 3 model untuk 5 kode ya. Jadi buat teman-teman yang mau Maklon, daripada pusing-pusing ngurusin karyawan. Ngurusin karyawan tadi kan. Coba jualan. Coba jualan ya, jualan dulu, branding dulu. Karena memang sebenarnya pada umumnya ya buat bikin brandingnya itu yang agak Iya, agak susah-susah banget sih. Kalau udah dapat brandingnya, apalagi kayak kita yang dari nol ya. Betul. Ya, kalau udah dapat branding udah enak deh tuh. Fokus dulu jualan di awal-awal. Betul banget. Nah, tadi kan dari HR cuman ngurusin orang. Sekarang pengusaha ngurusin orang. Iya, mesin iya, strategis iya, live iya, konten iya, semuanya lah tuh. Iya, semua. Kan? Ribet gak? Apa pengen balik lagi ke kerjaan atau kita bisnis aja deh gitu? Enggak sih, kalau balik lagi enggak. Karena udah nyaman kayak gini, walaupun lebih pusing tapi kita puas. Karena kita kerja sendiri hasilnya juga ngerasain sendiri gitu. Enggak kayak kerja kita udah capek-capek, kerja udah abis-abisan, gajinya segitu-gitu aja gitu kan. Terus lebih banyak diatur orang kan kerja. Kalau kita kan sekarang lebih nyaman, lebih santai, lebih banyak waktu buat keluarga nggak sih? Betul. Terus kita lebih enak gitu ke depannya mau kayak gimana, bisnis apalagi lebih pilih bisnis lah. Berarti pasti ada ribetnya dan bukan pasti ya, tapi ribet banget pasti ya. Pasti ada dong, apalagi kita sebagai owner ya, pasti harus mencakup semua gitu. Nggak bisa kita walaupun kita udah punya orang yang di bidangnya gitu, kamu ngurus ini ya, tetap kan kita harus mantau kan, harus mantau, harus tahu gitu apa yang mereka kerjakan kayak gitu kan. Nggak bisa kita lepas gitu aja gitu kan. Kita harus tetap mantau mereka. Ya pastilah pusing, cuma ada hasilnya gitu. Boleh dong Kak kasih tips buat teman-teman nih ya yang mungkin kan lagi galau juga mau bisnis apa, mulainya kayak gimana. Kasih tahu sama kasih tips buat teman-teman yang sekarang pengen mulai untuk berbisnis gitu. Kalau tips buat berbisnis ya buat kalian yang mau mulai itu yang penting kalian bisa pinter cari peluang dulu gitu. Misalkan kalian harus tahu dulu nih, harus punya jiwa pinter baca peluang. Misalkan sekarang lagi rame
misalkan lagi rame milidi atau lagi rame jualan seblak, kata kalian tuh harus berani coba gitu. Harus pinter baca peluang, terus harus berani gitu. Harus berani, kenapa? Kalau kalian, karena banyak ya yang mau coba bisnis tapi kayak ragu-ragu kayak enggak gue takut daripada gue kehilangan pekerjaan gue gitu. Coba aja dulu gitu kan, bisa sambil kerja kan, kayak kita kan misalnya. Kayak kita bisa sambil kerja dulu, cobain, kita seriusin. Jadi intinya harus bisa baca peluang, harus berani, terus harus sabar. Ya. Ketiga harus sabar, kenapa? Karena ngebangun bisnis itu nggak gampang ya, kecuali mungkin ada yang dikasih modal gede sama orang tuanya, mungkin beda cerita. Cuma kalau yang kita mulai dari nol itu butuh waktu gitu, jadi kita harus sabar, nggak bisa yang buru-buru pengen cepat hasil yang besar atau gimana. Kita harus sabar, karena mungkin bisa suksesnya dalam 1 tahun, 2 tahun kan kita nggak tahu. Intinya harus sabar, harus konsisten gitu. Betul. Harus konsisten. Terus yang terakhir apa ya, harus rajin dan mau belajar sih intinya ya. Mau belajar terus-terusan. Yang kita usahain tuh harus kita belajar terus, harus cari tahu terus gitu. Jangan pantang menyerah lah intinya, kayak gitu. Nah itu guys, jadi harus konsisten. Iya, betul. Terus mau belajar. Yang paling susah sih memang konsisten. Mulainya harus konsisten. Pertama mulai udah berat, tapi lebih berat lagi konsistennya, karena kita nggak mungkin kayak bisnis itu benar-benar standby gitu. Ada momen dimana turun, ntar naik lagi. Ketika naik pun bukan berarti nggak ada masalah ya, kayak naik kita kayak overload juga sering, jadi kehilangan sales. Nah itu kan juga masalah, tapi dari masalah itulah kita belajar untuk terus mengupgrade diri. Iya, gitu. Betul banget. Menarik tadi dari kata-kata dari Kak Risa ya, proses itu penting. Konsisten itu harus ya. Jangan mau hasilnya doang. Nah, jadi jangan mau hasilnya doang. Karena apa? Sekarang banyak kan yang pengen usaha langsung 1 tahun atau 1 bulan 2 bulan pengen dapat hasilnya, itu nggak bisa. Tadi Kak Risa aja selama 3 tahun masih sambilan bekerja, sambilan usaha, sampai akhirnya memutuskan di angka 3 tahun, setelahnya itu fokus. Ya. Oke, tepuk tangan buat Kak Risa. Oke guys, kita sudah tanya-tanya ke Kak Risa tentang kiat suksesnya ngebangun brand Garisa Moda. Sekarang kita ada games telepati gaya. Ini emang ada gamesnya ya? Ada gamesnya. Berarti lu yang nyebutin. Oke. 1, 2, 3 main layangan. Nah oke, sama. Terus nextnya itu mencium aroma bau ketek. 1, 2, 3. Ih sama. Mancing. 1, 2, 3. Mancing. Bersama. Gibahin orang. 1, 2, 3. Ya gue gak pernah gibah lagi. Gibah. Oke, terus lagi disetrap. 1, 2, 3. Ini ya. Ya, loading dia. Kamu gak pernah setrap? Gak pernah. Mancing keributan. 1, 2, 3. Mancing keributan. Mancing keributan. Mancing keributan. Nah. Nyapa mantan. 1, 2, 3. Gak tahu, gue gak pernah. Baca isi hati orang. 1, 2, 3. Baca isi hati orang. Gimana nih? Hah? Oh gitu. Nah, terus masukin benang ke jarum. 1, 2, 3. Nah kan beda-beda kan? Tadi dijilat dulu. Dijilat dulu ya? Dijilat dulu lah. Apa tadi salah? Iya, dijilat dulu. Dijilat dulu gitu. Gak bakal masuk kalau langsung. Ngejahit baju. 1, 2, 3. Oh beda ya. Ngejahit kan pakai mesin kan? Beda dia ngejahitnya pakai mesin. Oh kalau ini manual. Gue kayak nganyam nih kayaknya. Pakai mesin kan gini. Udah. Oke. Jadi kompak apa enggak nih? Lumayan lah. Nilainya berapa? Untuk Bapak dan Tete, karena Tete adalah owner kita, 100 lah. Bisa-bisanya dia. Pakai sendal. Oke Kak, thank you banget udah mampir di Zero to Hero. Bermanfaat banget buat teman-teman yang masih galau-galau mau bisnis atau kerja. Bisa dicoba dulu bisnis sambilan kerja ya. Apalagi ini 3 tahun loh. 3 tahun dan harus berani pokoknya. Jalan. Gak usah terburu-buru kalau memang belum ragu langsung putus. Resign, gue resign. Ntar sebulan kemudian Oke, thank you banget Kak Risa dari Garisa Moda. Semoga usahanya melambung makin tinggi lancar. ya, makin lancar dan sepatunya keren abis. Keep stay tune from Zero to Hero. Bye.